Kami, Grup 3 LOB MMUGM yang terdiri dari Muhammad Rizal, Iswah Yudi, Livia Indriani, Koshi Hadi, Martono Budi, Joseph Stephen Rinaldi akan membahas mengenai pembentukan tim yang efektif dengan case Shaolin Soccer. Secara singkat, film Shaolin Soccer akan bercerita tentang seorang mantan biksu Shaolin yang ingin mempromosikan kungfu yang pada akhirnya membentuk tim sepak bola dengan mengumpulkan anggota yang memiliki keahlian kungfu dari berbagai profesi, mulai dari pelayan toko, pelayan bar, pengangguran, sampai pengusaha. Alur cerita akan berjalan menarik dengan mengkolaborasikan berbagai keahlian yang dimiliki anggota tim. Mereka akan berkompetisi pada suatu turnamen, di mana juga akan menghadapi sebuah tim yang memiliki kekuatan super akibat rekayasa genetika yang dilakukan. Bagaimana proses tim ini terbentuk, dan bagaimana mereka memenangkan turnamen terjadi, menjadi pelajaran berharga yang kita bisa pelajari bersama. Sama ini, memperkenalkan tim sepak bola yang berisikan biksu kungfu Shaolin mempunyai keterampilan seni bela diri super. Dilatih oleh mantan pemain legendaris terhebat Golden Boy. Super mempunyai kekuatan super untuk menangkap objek yang ditendang ke arahnya. MTN Back Walking mempunyai kekuatan super tinju jatuh. Back Lightweight mempunyai kekuatan super meringankan berat badan melalui pelan. Pemain tengah Iron Sword mempunyai kekuatan super menyerap segala macam serangan benda tumpul, menembak benda tumpul tersebut dengan parutnya. Pemain tengah Ironhead mempunyai kekuatan super hider yang kuat. Striker utama Mighty Steel Light mempunyai kekuatan super dendam paling apa. Terakhir adalah kiper cadangan dan satu-satunya perempuan mempunyai seni ahli bela diri Tai Chi. Demikian kami sampaikan perkenalan film Shaolin Soccer. Dari film Shaolin Soccer, mari kita gali lebih dalam mengenai tahapan-tahapan pengembangan sebuah grup berdasarkan Tuckman's Group Developing Model. Yang pertama adalah tahap forming. Pada tahap forming, anggota kelompok cenderung tidak yakin dan cemas tentang peran mereka dan tujuan kelompok. Rasa saling percaya rendah. Fung, mantan pemain soccer terkenal, bertemu dengan Sung dan mengakui keahlian kaki Sung dalam menendang bola. Fung mengajak Sung untuk membentuk sebuah grup soccer dengan menggabungkan ilmu bela diri yang dimilikinya. Sung menyetujui permintaan Fung. Sung mencari kakak pertama sampai adik keenam untuk mengajak mereka bergabung dalam sebuah grup soccer guna mengikuti pertandingan. Dalam pembentukan grup, Sung mengalami banyak penolakan dari semua saudaranya. Semua saudaranya tidak yakin, dan beberapa sudah nyaman dengan pekerjaan mereka saat itu. Tahap kedua adalah tahap storming. Tahap ini merupakan waktu pengujian di mana individu mencoba menentukan bagaimana mereka masuk ke dalam struktur kekuasaan. Dalam film ini berarti masuk ke dalam sebuah grup. Saudara seperguruan Sung melewati pengujian dengan melihat kembali foto kenangan mereka berenam dan merasakan kekeluargaan yang amat besar melalui foto tersebut. Saudara seperguruan Sung merenungkan permintaan Sung. Fung juga merekrut beberapa orang yang pernah menjadi rival Sung. Dalam hal ini orang-orang yang tidak suka dengan Sung untuk bergabung dalam grup. Mereka pun diuji dalam pertandingan persahabatan dengan Sung dan saudaranya. Ketiga adalah tahap norming. Pada saat semua saudara Sung sepakat untuk bergabung, mereka pun langsung latihan. Tidak ada pertanyaan mengenai otoritas dan kekuasaan di sini, karena setiap anggota sudah tahu posisi mereka dalam grup. Mereka bermain seperti saat belajar ilmu bela diri dahulu. Pada pertandingan persahabatan, grup lawan berusaha untuk menghancurkan Sung dan saudaranya. Meskipun Ironhead sempat menyatakan menyerah, tetapi mereka kembali bangkit untuk menyelesaikan pertandingan. Melihat semangat dan kemampuan yang dimiliki oleh Sung dan saudaranya, mereka pun kalah dan akhirnya bergabung.
Kekompakan kelompok semakin meningkat melalui tahap pertandingan menuju final. Setiap individu melepaskan ukuran kemandirian mereka ketika mereka bergabung dan berpartisipasi dalam kelompok. Kemudian tahap performing. Pada tahap ini terjadi aktivitas yang berfokus pada pemecahan masalah tugas. Pada saat pertandingan babak penyisihan, anggota grup dapat berkomunikasi dengan maksimal sehingga bisa lolos menuju final. Ketika pertandingan final, setelah babak pertama berlangsung, banyak pemain yang mengundurkan diri karena tidak sanggup bermain. Melihat hal tersebut, Fung dan Sung memecahkan permasalahan ini dengan menyemangati anggota grup yang tersisa untuk tidak menyerah. Mereka pun melanjutkan pertandingan. Empty Hands, Iron Shirt, Iron Head, Lightweight, dan Sung saling membantu dan mengorbankan diri mereka. Pelatih merasa grup ini akan kalah. Namun, keajaiban pun muncul. Mui datang dan menjadi kiper. Ia berhasil menahan bola dari serangan lawan dengan ilmu bela diri. Mui melempar bola ke arah Sung, Sung menendangnya dan mencetak gol. Akhirnya, Shaolin Soccer pun memenangkan pertandingan. Tahap terakhir adalah tahap adjourning. Tahap ini merupakan waktu untuk beralih ke hal lain. Setelah pertandingan tersebut, Sung dan Mui membuka usaha bersama. Masyarakat semakin memahami pentingnya ilmu bela diri Shaolin dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anggota pun melanjutkan kehidupan masing-masing. Selanjutnya adalah the three C's of team player. Yang pertama, komitmen. Pelatih Golden Lake dan Shaolin Team mencapai komitmen untuk membentuk sebuah tim sepak bola. Berikutnya, kolaboratif. Di pertandingan percobaan, Shaolin Team memadukan inisiatif dan setiap keahlian yang mereka miliki. Terakhir, kompeten. Tim paten yang memadukan kungfu Shaolin dan sepak bola terus diasah, pertandingan demi pertandingan, dan sampai berhasil menggapai aman. Jatuh bangun sebuah tim merupakan hasil dari kolaborasi seluruh anggota yang ada di dalamnya. Perbedaan latar belakang, perbedaan pemikiran, kesamaan tujuan, keputusasaan, semangat, kekecewaan, bangkit dari keterpurukan, etnosentrisme, dan kerjasama merupakan warna dari sebuah tim. Kami memilih tim Shaolin Soccer sebagai tim yang efektif karena setiap anggota terbuka untuk ide baru dan perbedaan yang ada. Kemudian diikuti oleh sharing informasi dan pengalaman satu dengan lainnya. Selain itu, bersama-sama melihat kesempatan untuk berkembang, dalam hal ini berlatih untuk meraih kemenangan. Hubungan yang intensif terbentuk melalui kolaborasi yang beragam. Pemecahan masalah dilakukan secara win-win solution melalui rasa percaya yang terjalin di antara anggotanya. Lalu, saling menghargai tujuan dan komitmen sebagai landasan dari aksi tim, serta dapat diandalkan satu sama lain dengan pemikiran orientasi hasil untuk mencapai tujuan utama. Pembentukan tim yang solid memerlukan tim building yang intensif dan rasa percaya terhadap karakter, komunikasi, dan kemampuan yang dibentuk melalui komunikasi, support, respect, keadilan, predictable, dan kompetensi masing-masing individu di dalamnya. Pada akhirnya, kolaborasi serta harmonisasi dari berbagai spesialisasi dan keahlian mendukung tercapainya tujuan utama dari sebuah tim. Salam Shaolin, terima kasih.